Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menunjukkan permasalahan pada motor Scoopy di mana remote keyless-nya tidak bisa bekerja secara maksimal. Ada dua bagian remote, yaitu yang bagian alarm dan bagian pengaktifkan keyless-nya. Di sini ya, ketika saya tekan yang bagian remote suara, ini masih bisa berfungsi. Tetapi ketika saya tekan bagian keyless, ini tidak bisa berfungsi dan motor ketika ditekan start pun juga tidak akan bisa menyala. Jadi habis ini kita akan cek coba permasalahannya apakah di baterai atau di akinya. Kemungkinan kita cek dulu baterainya. Kita lanjutkan. Jadi sekarang kita bongkar saja, kemungkinan baterainya habis. Kita siapkan dulu ini uang logam, cari yang tipis saja. Kemudian baterai baru sudah saya siapkan, tipenya sama, yaitu baterai CR2032 ukuran 3 volt. Ini baterai penggantinya. Nah, sekarang kita akan bongkar. Jadi di dalam sini remote ini, keyless ini ada baterainya ya. Kita buka saja dengan di sini kan ada celahnya ya. Ini ada celahnya, kita cari yang celah di atasnya. Ini agak longgar, kita masukkan saja, kemudian kita congkel ya gitu. Sekarang kita congkel saja. Kita congkel, kita lihat isinya ini. Jadi tampilan seperti ini dalamnya. Untuk melepas baterai ini gunakan ini saja cukup. PCB-nya biarkan saja di sebelah samping, kita congkel saja. Nah, ini lepas. Jadi kelihatan ya. Untuk plusnya nanti pemasangannya di bawah, jadi minusnya ini yang minus, ini yang plus. Jadi jangan sampai kebalik waktu pemasangannya. Walaupun kebalik pun nanti juga nggak bisa. Nah, jadi desainnya ini pun kesulitan. Jadi memang didesain yang plus di bawah, yang minus di atas lah. Ini apa benar-benar habis? Tapi tadi nyatanya itu kan masih bisa nyala, ya, masih bisa bunyi. Maksudnya ini masih bisa aktif, tetapi motornya nggak bisa gerak. Kita cek dulu baterainya. Jadi ini saya inginkan. Kita cek dulu. Ini baterai yang lama, ini yang baru. Kita perlu alat ukur. Nah, saya menggunakan multimeter ya di sini. Multimeter di sini kelihatan ini. Kita ukur dulu tegangannya berapa. Nanti yang lama ya. Kita ukur ini plusnya. Sekitar 2,6. Sedangkan yang baru, yang ini harusnya kalau di sini 3 volt harus lebih dari 3 volt atau minimal samalah 3,1 ya. Sekarang kita coba pasangkan. Nah, kalau untuk pasangkan sama aja seperti ini. Nanti kita pasangkan. Kita pasangkan di sini sampai bunyi klek ya. Oh, kebalik lupa saya tadi. Nah, ini kalau kebalik sini ya akhirnya kan nggak masuk ini, bener kan? Nah, gini, kalau ini pasti pas. Ini tadi contoh masangnya kebalik ya. Ya. Kemudian kita tutup. Kita tutup sampai bunyinya klek. Nah, sampai bunyinya klek. Nah, kalau sudah kita cek dulu. Nah, ini nyala. Ini kelihatan. Nah, nyalanya lebih terang dibanding yang tadi. Ini ya, teman-teman. Sekarang kita cek langsung ke motornya apakah bisa. Yang penting ini masih ada yang kurang. Nah, ini sudah lengkap. Jadinya kita masukkan sekarang, kita cek lagi bener nggak misalkan ini di
pasang baterainya yang ini rusak atau akinya ya. Padahal tadi kalau misalkan dikatakan baterai, ini pun tegangannya masih ada 2,6, ngedropnya nggak sampai habis, nggak sampai 2 atau nggak sampai jauh. Tapi yang baru tadi 3 volt. Jadi kalau nanti kesimpulannya bisa, ya berarti memang untuk tipe keyless ini tegangannya harus diperhatikan. Jadi nggak bisa jauh-jauh, kita nggak harus nunggu habis ini baru selesai. Ya, karena tengah-tengah pun ketika ngedrop ternyata tegangannya masih rendah pun ternyata sudah nggak bisa dipakai atau nggak bisa berfungsi keylessnya. Kita coba langsung ke kendaraan. Jadi ini posisi kendaraannya masih tetap. Kita coba sekarang dengan menggunakan kunci yang telah kita perbaiki tadi. Kita tekan dulu, ini masih bisa berfungsi ya. Kita nyalakan start. Oh iya, lupa. Kita aktifkan dulu remote-nya. Kemudian kita tekan lagi. Nah, ternyata sudah bisa. Jadinya remote ini memang tadi permasalahannya adalah di baterainya yang habis. Padahal bisa dilihat itu indikatornya sudah bisa nyala ya. Berarti memang motor ini sudah bisa digunakan lagi. Jadi permasalahannya ada pada remote-nya. Jadinya bisa dilihat sudah oke ya. Nah, memang tadi permasalahannya ternyata memang benar-benar ada di baterai. Jadi kesimpulannya baterainya mempengaruhi kerja dari remote keyless ini. Padahal kalau diukur tadi tegangan dari baterai itu masih banyak, tetapi keyless tidak bisa berfungsi. Nah, saran aja kalau kita perjalanan kita membawa cadangan ya, karena kita tidak tahu kapan hal ini akan terjadi. Kalau masih dekat sih nggak apa, tapi takutnya di tengah perjalanan luas nggak ada apa-apa, nggak ada bisa diminta tolong, nggak bawa kunci cadangan, kita macet di tengah jalan, nah bagaimana lagi? Nah, sebagai informasi saja, motor ini sudah 3 tahun dengan pemakaian normal, jadi baterainya nanti ini bisa dijadikan mungkin pengingat ya. Jadi kalau sudah 2 tahun lebih ke atas, lebih baik kita ganti baterai walaupun belum habis. Jadi seperti itu pengalaman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar.